Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa asrafal mauludat wa bi jahi sayyidina mursalina faj'alana bi husnil khatimah ila mamadina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Di malam hari ini kita diridhoi olehnya, dikumpulkan kembali dalam rahmat dan naungan hidayahnya serta taufik dan inayahnya, bisa menghadiri, melangkahkan kaki kita di mushola yang penuh keberkahan ini, mushola Al-Falah, dan mudah-mudahan kehadiran kita membawa keberkahan di mana dihadiri oleh sosok seorang cucu daripada Syekhul Ma'zam Kuitang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan kehadiran beliau pasti akan mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin. Dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh menjadi bagian daripada orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Salawat dan salam selalu kita curahkan dan kita junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan langkahnya hingga akhir zaman. Qala Allah Ta'ala di Kitabil Karim, wa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman yarjullaha wal yawmil akhir qad Allahu katsiran. Jelas bagi kita ayat ini adalah sebuah fi'il amr, sebuah perintah yang wajib bagi kita untuk mengimani daripada sosok seorang manusia yang diutus oleh Zat yang Maha Mulia untuk menjadi kekasihnya yang paling mulia. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran dan langkahnya serta perjuangannya sampai menutup usia kita. Maka dari itu kita semua harus benar-benar mengimani dan meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok satu-satunya manusia yang diberikan keistimewaan beliau di malam hari ini kita rayakan daripada kelahirannya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya yuqala lahu man qara'a maulidun nabi lailan, barang siapa yang melantunkan atau pujian membaca sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yazkurullahu rahmatan katsiran. Dari hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu, akhlak yang mulia. Kenapa hanya Nabi yang dijadikan? Bicara kenapa kalau fi'ilnya Allah pasti Allah tidak bisa ditanyakan kenapa.
tempatnya top semua. Karena pertanyaan kenapa apabila dinisbatkan kepada zatnya Allah tidak pantas. Betul. Tapi ada hikmah apa? Ada sebuah tarbiyatul Islamiyah, ada hikmah apa, ada pelajaran apa sehingga Allah ciptakan manusia sosok yang akhlaknya paling mulia. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bani Rabbi fa ahsani ta'dib. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa aku yang mengajari atau yang membimbingku adalah Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh yang membimbing Rasulullah fa ahsani ta'dibi, sehingga aku sosok manusia yang satu-satunya, kalau kata orang Sunda sarwa keneh apa, gak ada lagi apa sama tak ayat deui, gak ada lagi. Orang Arab bicara masyikama, gak ada yang lainnya, karena Allah yang memberikan sebuah pelajaran yang mengajarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Adhkuru ala nabiyina Muhammad. Maka waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat justru jelas bahwa Nabi mengatakan di dalam hadis, ad-dinu nasihat. Agama adalah sebuah nasihat. Jangan ajari habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak, karena beliau adalah damun minal muwahhid, damun min ukhuluqil azim. Para habaib adalah sosok manusia yang darahnya mengalir daripada sosok manusia yang khuluqil azim, sosok manusia yang muwahhidul ilallah, yang bertauhid kepada Allah, sayyidut tauhid. Al-Imam Syekh Abu Syairi, Syekh Abdurrahman Al-Kibai di dalam syairnya berapa banyak, bahkan di dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma ja'al yadkhulul jannata li'annahu awwalu yadkhuluha. Ya Allah, jadikanlah aku bagian daripada manusia-manusia yang engkau ridhai, yang masuk ke dalam surgamu, karena kami tahu, karena aku tahu bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam surga itu. Jadi jelas saudara, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mustahil Nabi diragukan masuk surganya, mustahil. Jikalau seorang Rasul dipertentangkan, diperdebatkan, dipermasalahkan apakah beliau selamat atau tidak di akhirat, ini jelas pasti orang yang mempersalahkannya, orang yang memperdebatkannya, orang yang menentangnya ada berkepentingan. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala nabiyina Muhammad. Puja dan puji syukur alhamdulillah di malam hari ini saya diperkenankan dulu bareng lagi kepada guru besar mulia Murabbi wa syekhuna wa qudwati wa qudwati Habib Ali. Alhamdulillah, ini sebuah anugerah besar buat saya. Panitia ngejebak saya ini kan, hadirin kaum muslimin dan muslimat. Tapi apalah boleh buat, imtithalul awamir khairu min sulukil adab. Karena permintaan daripada panitia musola Al-Falah, apa boleh buat. Sebenarnya saya tidak pantas berbicara di depan orang besar seperti beliau, habaib yang sangat-sangat saya idolakan, di mana kita semua tahu min barakatihi wa karamatihi Al-Habib Ali Jidduh, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Jidduh, daripada
kakek Habib Ali yang ada di samping kiri saya, kita semua tahu bahwa Betawi, Jakarta atau Jawi, di Yaman yang saya tahu Habib wal Abu, yang saya tahu di Yaman Indonesia, di Mesir terkenalnya dengan Jawi. Maujudul Habibul Mahbub minal zuhud wal wara minal baharul ilm, daripada lautan ilmu yang di tengah-tengah kota, yang kurang persisnya kalau tidak salah di Senen, betul? Di Keramat Senen, betul? Kuitang. Alhamdulillah cucu beliau bisa duduk bersama kita. Karena apa? Kita semua tahu riwayat daripada kemuliaan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Suatu ketika beliau diundang oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab Tarim rahimahullah ta'ala fi darihi. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, yang kelak di akhirat kita diperkumpulkan bersama datuk-datuk beliau. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi diundang oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab di kota Yaman. Kemudian beliau diminta untuk berdoa. Karena apa? Karena Al-Habib Ali dari tanah Jawa masyhur, sangat-sangat masyhur zuhud dan waraknya min ba'di asrafun as-salihin mutahaqqiqin. Beliau tidak gampang untuk dipengaruhi, beliau istiqamah, beliau tidak gampang untuk dipengaruhi atau tidak gampang untuk tidak gampang untuk disuap. Kemudian beliau diminta doa sama Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Syahab, karena ada suatu daerah yang berpuluh-puluh tahun tidak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, beliau pun berdoa sebelum sampai penduduk kota tersebut, sebelum sampai ke kampungnya, hujan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai penduduk desa di Yaman kembali lagi ke Habib Ali, tolong berhentikan hujannya, kalau tidak rumah kami bisa lumer. Ini kita semua tahu saudara, sehingga Kuitang menjadi sosok, Habib Ali menjadi sosok sebuah public figure, tokoh masyarakat yang mutahaqqiqin, yang hak berjalan lurus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu dan keridhaan daripada datuknya Rasulullah SAW. Maka kita sebagai penerusnya malu kalau kita tidak estafet ad-dinun nasihat. Al-Habib Salim bin Ahmad Didan pernah membawa hadis ini. Sahabat bertanya, liman huwa ya Rasulullah? Lillah. Di agama itu nasihat. Sahabat bertanya tentang apa ya Rasulullah? Opo kalau kata orang Jawa. Kadang saya suka keceplosan, walaupun sudah 14 tahun di Jakarta, suka keceplosan Jawanya. Tentang apa? Tentang Allah. Kenalkan Allah. Siapa Allah? Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Adil Mufti Betawi, sosok seorang yang mengenalkan Allah sehingga diberi anugerah oleh Allah menjadi seorang mufti Betawi dengan sifat 20 wujud kidam baqo ilal akhir. Beliau berani, siap menerima fitnah, beliau siap menerima terpaan, cacian, makian. Sekarang banyak sekali ulama yang gampang memutarbaliskan. Betul? Betul? Mengatakan dirinya benar, mengatakan dirinya kenal sama Allah. Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abu Bakar, man arafallah khauf ilallah. Habib Umar mengatakan orang yang kenal Allah pastinya akan semakin takut kepada Allah.
bukan semakin mudah mempermainkan agama yang diridhoi Allah. Betul? Betul. Saya pengen tahu saudara, apakah warga kampung sini takut dengan kalimat takbir? Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Ini realitas sejarah, hadirin wal hadirat rahimahullah. Kita semua tahu Budi Utomo ada universitasnya, Budut, Universitas Budi Utomo. SMK, SMA Budi Utomo. Siapa Budi Utomo? Budi Utomo pahlawan nasional yang beliau terkenal dengan Bung Tomo. Betul? Betul? Coba adik-adik yang masih sekolah, kenal tidak dengan Bung Tomo? Kenal tidak dengan Budi Utomo? Kenal tidak? Bagaimana Anda mau kenal Tuhan jika Anda tidak kenal makhluknya? Budi Utomo diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pahlawan nasional, dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa sebabnya? Kullu syai'in bisababah, kata Allah. Semua yang aku jadikan ada sebabnya. Budi Utomo berani membangkitkan gilah umat muslim di Indonesia yang dimana 350 tahun dijajah oleh Belanda dan Jepang. Betul? 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 Betul atau betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Ashkuru ala Nabi Muhammad. Ini sejarah saudara. Tapi sayang beribu-ribu sayang, sedih habaib, khususnya para habaib yang di Indonesia sedih. Sekarang banyak sekali umat muslim yang fobia dengan kalimat takbir. Takut dengan kalimat takbir saudara. Takut dengan kalimat takbir. Maka saya pribadi tidak membeda-bedakan, tanpa tedek aling-aling, tanpa tebang pilih. Saya mencintai semua habaib. Ahlul Baitil Mustafa kam nujum ammanu ala sama, wa ahlul Baitil Mustafa ammanul fil ard. Ahlul Baitil Mustafa bagaikan bintang yang mengamankan langit, dan keluarga dzurriyyah Nabi Muhammad bagaikan semua adalah pelindung pengaman bumi. Jelas saudara, kalau sudah habaib dikriminalisasi, saya cinta kepada Al-Habib Rizik, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab bukan karena saya satu marga saudara. Bukan karena saya satu marga, tetapi dulu saya seorang simpatisan. Bukankah jelas Allah memberikan sebuah anugerah? Anugerah apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi berapa banyak saudara umat sekarang yang berharap pujian dari umara, pujian dari suami, pujian dari istri, pujian dari guru, tetapi tidak mengharap anugerah dari Allah. Ini anugerah penuh perjuangan saudara, harus penuh perjuangan. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka sekarang manusia berapa banyak yang rakus melebihi minat. Berapa banyak al-insan hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang berakal, dikasih akal untuk berpikir. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kenikmatan akhirat jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia. Betul? Coba saya mau nanya, maaf panitia, maaf ribu-ribu maaf yang tidak saya sebut panitia namanya karena nggak ada konfirmasi, jebakan. Habib Ali juga saya nggak tahu kalau Habib Ali hadir. Tahu dikasih tahu sama Bang Dewa di depan Habib Ali hadir. Masya Allah, saya mau pulang. Bagaimana? Malu saya bicara depan Habib Ali, nggak pantas. Saya bukan orang yang hebat,
Saya hanya berkhidmat kepada beliau. Saya cinta kepada semua ahli Baitul Mustafa. Saya cinta kepada semua habaib. Al-Imam Musa Al-Kadhim di dalam perkataannya beliau mengatakan bahwa yang mengikuti akan terlihat oleh yang diikuti. Kalimatut tabi syahidatun fi sidqil mujtama. Ikutilah ulama yang benar. Imam Syafi'i mengatakan ikuti ulama yang difitnah, yang dibenci oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang zalim. Ini jauh sebelum ada Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i menjadi besar, ada seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Musa Al-Kadhim. Beliau mengatakan, kalau kamu mau lihat pemimpin itu baik atau tidak, lihat yang mengikuti. Lihat yang mengikuti. Kalau yang mengikuti ibarat itik, ya Pak Ustaz Afwan, maaf, beribu-ribu maaf, saya tidak sebut ini namanya pengurus musola karena nggak ada pemberitahuan. Ustaz Faizin baru saya dan lain sebagainya, saya nggak sebut, saya nggak kenal. Baru kali ini Sayyidina Musa Al-Kadhim mengatakan, beliau lihat yang dipimpin, mudah-mudahan pengurus musola adalah pemimpin yang baik. Amin. Pengurus musola Al-Falah adalah pengurus yang baik, pengurus yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Amin. Pengurus yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Maka jangan sekali-kali sekali-sekali Anda mengkhianati agama Anda ataupun guru-guru kita, leluhur kita, orang-orang tua kita, khususnya para habaib. Haramallahu 'alal jannah. Surga diharamkan bagi siapa? Man dzalama 'ala ahlil baiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menzalimi anak cucuku, maka surga haram baginya. Tujuan Anda apa di dunia? Apakah Anda nggak melirik surga? Bohong, bohong. Anda nggak melirik surga. Saya mah nggak melirik surga, deh. Bohong. Anda pengen mobil mewah, Anda pengen istri cantik, Anda pengen kedudukan, pengen tahta, pengen pamor. Itu kenikmatan dunia, saudara. Itu semua kenikmatan dunia. Bohong kalau Anda nggak pengen surga. Tapi kenikmatan akhirat jauh lebih besar. Mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita daripada umat Rasulullah SAW yang istiqomah mempertahankan iman Islam. Hikmah dari Maulid Nabi SAW, perayaan Maulid Nabi adalah Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, khairu ibad li ta'amul 'alal ju'. Sebagus-bagusnya ibadah adalah memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Betul, ini Al-Habib Profesor Dr. Muhaddis Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau mengatakan sebagus-bagusnya ahli ibadah adalah dia yang memikirkan perut orang lain. Mari mudah-mudahan kita semua bukan hanya memikirkan perut kita sendiri. Hikmah Maulid kita mensuri toladani Rasulullah harus dengan praktek. Kita rubah masa lalu kita yang tadinya kita berfoya-foya, yang tadinya kita bermaksiat-maksiatan. Mulai sekarang azamkan kepada diri kita untuk revolusi akhlak. Siap revolusi akhlak? Siap untuk merubah diri kita menjadi perubahan kehidupan yang lebih baik. Siap mengharap ridho Allah dengan ibadah yang semaksimal mungkin. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Kisah Maulid banyak diceritakan, banyak oleh para habaib, para kiai dan para alim ulama yang tidak mungkin bisa saya sebut di sini pun. Mungkin banyak yang menceritakan alim ulama kisah tentang kelahiran Rasulullah. Betapa hebatnya Rasulullah. Tidak ada di zaman sekarang manusia yang mainannya dari kecil rembulan, matahari. Coba pengurus musola pernah lihat anak kecil mainannya matahari?
Telunjuknya menunjuk rembulan. Rembulan diminta geser, geser. Rembulan diminta geser ke kanan, geser ke kanan. Nggak pakai ngomong Rasulullah, nunjuk. Rembulan tahu. Kadang orang zaman sekarang nggak kenal Rasulullah, kalah sama rembulan. Seorang manusia yang begitu mulia 100 tahun yang lalu, ada seorang ulama di Mesir Al-Masri bernama Syekh Yusuf An-Nabhani Al-Masri. Beliau di dalam kitabnya Fadilatul Muhammadiyah mengatakan, man dakhala fil buyutihim ismu Ahmad au Muhammad ba'idu minal faqr. Barang siapa yang di rumahnya dimasukin nama Muhammad atau Ahmad, maka Allah akan jauhkan dari kesusahan hati. Allah akan jauhkan dari kemiskinan. Wah, kalau begitu kasih nama Muhammad aja sama Ahmad. Terus nggak ada didik, mimpi. Itu kalimat dipahami saudara, jangan gagal paham. Jangan gagal paham, dipahami. Kita didik dengan semaksimal mungkin, kenalkan kepada Allah. Adinu nasihat lillah wali rasulih. Kenalkan juga Rasulullah kepada anak cucu kita. Siapa Rasulullah? Man Muhammadun, man huwa Muhammadun. Anda mengaku kenal Nabi, tapi cucunya Anda kriminalisasi, cucunya Anda bentak-bentak, cucu beliau nggak Anda hormati. Bukan kita para habaib gila hormat, bukan saudara. Tapi ini perintah Allah, bukan perintah manusia, bukan perintah Umar, saudara. Cucunya Anda benci, Anda fitnah. Bagaimana Anda mau mengenal Allah jika Anda nggak kenal Rasulullah? Bagaimana Anda akan mendapatkan syafaat Rasulullah jika Anda membenci cucunya? Saya mau nanya, pengurus musola punya cucu kira-kira dijitak sama orang, marah nggak? Punya cucu kira-kira pengurus musola dijitak sama orang, marah nggak? Ini manusia. Nabi basyarun lakal basyarin. Betul, Nabi bukan manusia biasa, tapi Nabi juga punya perasaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berdasarkan wahyu. Jangan sekali-kali Anda menganggap Nabi punya nafsu. Kawin itu punya anak, manusia biasa. Kawin juga. Emang kita? Emang ente yang kawin pengen karena bohai, karena lihat bohai, karena lihat manis. Kemanisan juga kadang bikin diabetes. Betul? Betul? Yang penting akhlak mulia. Akhlak mulia khairul mata mar'atus salihah. Sebagus-bagusnya perhiasan adalah wanita yang salihah. Ini mudah-mudahan nasihat untuk diri saya. Banyak kisah-kisah Nabi yang mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan keseharian kita. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, minta maaf yang seluas-luasnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.